Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan dawuhnya Bapak Pengasuh bahwasannya setelah salat Isya akan dibacakan kumpulan 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah yang diberi judul Kitab Arba'in. Sekarang di sini saya akan membacakan hadis yang kedua dari 42 hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri minas sa'il manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Diceritakan oleh Umar radhiyallahu an sebagaimana hadis yang pertama. Umar ibnul Khattab berkata, suatu hari beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih. Warna rambutnya sangat hitam dan tidak ada tanda-tanda ia melakukan perjalanan yang jauh. Dan tidak seorang pun yang ada di sana itu mengenal orang tersebut. Sehingga ia duduk di hadapan Rasulullah lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Ia berkata, laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, jelaskanlah tentang Islam kepadaku.
Maka Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram apabila mampu untuk melakukannya. Kemudian laki-laki ini berkata, sadaqta, kamu benar. Lalu kami, kata Umar, heran, dia yang bertanya dan dia juga membenarkannya. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, sekarang terangkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkannya, utusan yang diutusnya, hari kiamat, dan beriman terhadap ketetapan dan takdir Allah, baik ketetapan itu baik ataupun buruk. Lalu orang itu berkata lagi, sadaqtah, kamu benar wahai Muhammad. Lalu ia bertanya kembali, sekarang informasikan, sekarang jelaskan kepadaku tentang ihsan, kata orang tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, meskipun kamu tidak melihatnya maka pasti Allah akan melihatnya. Kemudian orang tersebut melanjutkan pertanyaannya, sekarang jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah menjawab, orang yang bertanya tentu lebih tahu dibandingkan yang ditanyakan. Lalu orang tersebut bertanya tentang hal yang lain, yakni tentang tanda-tanda kiamat. Lalu Rasulullah menjawab, yakni ketika ada seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya dan kamu melihat orang-orang yang tidak pakai sandal atau telanjang kaki, telanjang dada, orangnya miskin, lalu di kemudian hari dia berlomba-lomba membangun bangunan yang megah, membangun bangunan yang tinggi. Nah, kemudian orang tersebut pergi. Setelah pergi lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manisail, apakah kamu tahu wahai Umar siapa yang bertanya? Lalu Umar menjawab, tentunya Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya yang bertanya itu adalah Jibril, dia bertanya kepadaku untuk mengajarkan kalian tentang ajaran-ajaran agama kalian. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang 3 hal yang sangat mendasar di dalam keberagamaan kita. Sebab 3 hal itu tidak boleh lepas di dalam diri kita. Yang pertama adalah penjelasan tentang iman, yang kedua penjelasan tentang Islam, yang ketiga penjelasan tentang ihsan. Ini merupakan trilogi yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama adalah iman. Tentunya kita tahu bahwasannya rukun iman itu ada 6. Tetapi apa yang dimaksud iman itu sendiri? Iman itu adalah meyakini sekaligus membenarkan apa yang datangnya dari Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita meyakini dan membenarkan apapun segala bentuk yang datangnya dari Allah dan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kita harus membuktikan nilai-nilai keimanan itu dengan amaliyah sholihah, yakni berdasarkan rukun Islam yang 5 itu tadi. Kita harus berikrar, bersaksi bahwasannya benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Kita juga harus merepresentasikan nilai-nilai keimanan ini dengan bentuk-bentuk penghambaan, diantaranya adalah melaksanakan segala bentuk perintah Allah seperti salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga melaksanakan ibadah haji apabila kita mampu untuk melaksanakannya. Tetapi semua amal-amal itu harus didasari dengan nilai-nilai keimanan. Karena apabila amal itu tidak didasari dengan nilai-nilai keimanan, sudah barang tentu Allah akan menolak iman tersebut, menolak amal tersebut. Tetapi apabila keimanan kita itu tidak dibuktikan dengan nilai-nilai amaliyah, maka iman itu tidak ada gunanya. Oleh karenanya, apabila kita membaca Al-Quran, kebanyakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah memulai kalimatnya,
dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti diiringi dengan kalimat wa amilus sholihah. Itu artinya antara amal, antara Islam dan iman itu harus satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian setelah kita sudah beriman, kita sudah berislam dengan baik, mengamalkan dan membuktikan nilai-nilai keimanan itu dengan amal soleh, maka di dalam ibadah itu ada etika, ada adabnya yang disebut dengan istihsan. Istihsan ini bermuara pada penghambaan kepada Allah. Ketika kita melakukan ibadah, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dalam ihsan ini kita dituntut untuk ikhlas di dalam beribadah. Karena ikhlas itu merupakan ruhul a'mal. A'mal itu tidak ada gunanya apabila kita melakukannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan nilai-nilai keimanan dan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Maka marilah kita laksanakan ibadah puasa ini didasari dengan nilai-nilai keimanan, juga didasari dengan nilai-nilai keikhlasan, tidak mengharapkan apapun selain balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita memang benar-benar didasari dengan keimanan dan keikhlasan, sehingga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di sini Rasulullah juga menjelaskan tentang hari kiamat. Ketika Rasulullah ditanyakan tentang hari kiamat, beliau tidak bisa menjawab karena hari kiamat itu merupakan ketetapan Allah, merupakan rahasia Allah. Siapapun tidak akan mungkin tahu. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri pun juga tidak tahu. Tetapi tanda-tandanya Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, dalam hadis ini ketika ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya, yang artinya ini banyak sekali penafsiran. Di antaranya adalah ketika anak-anak sudah mulai menjadikan orang tuanya sebagai budak, anak-anak sudah mulai durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah dulunya dia adalah orang yang miskin, tetapi sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang megah, membangun bangunan tetapi tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Fungsinya hanya kekosongan, kehampaan, yang mereka tonjolkan hanya kebanggaan saja. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal ibadah kita selama satu hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.